Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan masuk materi pembelajaran di bab 2, menikmati cerita sejarah. Masih bersama saya, Dewi Rositauli. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mengkaji tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan jenis teks cerita sejarah. Apa saja yang perlu kita kaji? Ya, pengertian, ciri, fungsi, dan jenis teks cerita sejarah. Mari kita ikuti bersama. Siapa dari antara kamu yang sudah pernah membaca sejarah tentang suatu kota, negara, bangsa, atau tentang suatu hal? Ya, tentu dari antara kita sudah pernah membaca, mendengar, atau mungkin mengikuti sebuah film tentang terbentuknya suatu negara, kota, atau suatu hal. Nah, hal ini nanti menjadi sebuah sejarah. Lalu, apa pengertian teks cerita sejarah? Mengapa teks tersebut nanti dikatakan sebagai cerita sejarah? Mari kita perhatikan. Pada contoh yang pertama yang Ibu buat di sini atau yang Ibu kutip, yaitu tentang contoh sejarah lahirnya internet. Nah, pada contoh ini Ibu buat dia menjadi contoh teks cerita sejarah non-fiksi. Non-fiksi artinya berdasarkan fakta atau berdasarkan data. Jadi tidak berdasarkan hayalan. Nah, pada sejarah lahirnya internet di sini akan menceritakan bagaimana mula atau awalnya internet tersebut bisa lahir dan terbentuk. Lalu kita lihat nanti sampai dengan perjalanan internet itu sampai hari ini bisa kita gunakan bahkan dalam pembelajaran daring kita hari ini. Nah, ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi cerita sejarah. Baiklah, kita akan lihat apa pengertian cerita sejarah. Berdasarkan definisi atau pengertiannya, cerita sejarah tersebut adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang adanya fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang tentunya memiliki nilai sejarah. Nah, itulah yang kita artikan tentang teks cerita sejarah. Sebuah teks yang menceritakan adanya fakta dan kejadian masa lampau atau masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, definisi lain dari teks cerita sejarah adalah sebuah teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau yang nantinya dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan nantinya menjadi sebuah teks kenyataan sejarah. Jadi di sini teks kenyataan sejarah dengan berdasarkan bukti-bukti. Ya, sudah tahu kan kalau begitu tentang teks cerita sejarah. Nah, mari kita lihat berdasarkan definisi tadi sudah, kita akan lihat berdasarkan ciri-ciri. Berdasarkan ciri-ciri nanti dikaji menjadi 4 ciri. Yang pertama, cerita sejarah ini disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk cerita dari teks ini nanti adalah cerita ulang atau rekon. Yang ketiga,
sering menggunakan konjungsi temporal atau keterangan waktu. Yang keempat, berisi fakta atau data atau yang kita kenal dengan istilah 5W tambah 1H, yaitu apa, what, siapa, who, kapan, when, di mana, where, mengapa, why, dan bagaimana atau how, ya. Berikutnya kita akan kaji fungsi teks cerita sejarah. Berdasarkan fungsinya, nanti dia ada menjadi 4, yaitu fungsi yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu memberi rasa gembira, rasa senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif. Nah, inspiratif berarti memberi inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa dan bernegara agar kita lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif. Nah, fungsi ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Seperti pada hari ini, kita nanti membutuhkan alat bantu pembelajaran kita dalam cerita sejarah ini. Yang keempat, fungsi edukatif. Nah, artinya cerita sejarah ini nanti memiliki fungsi sebagai nilai-nilai pendidikan kita dalam memberikan pelajaran kehidupan bagi kita manusia agar lebih berperilaku yang baik. Ya, itulah tadi 4 fungsi cerita sejarah. Yang berikutnya ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Berdasarkan jenisnya nanti cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Apa saja yang termasuk pada sejarah fiksi? Yang pertama adalah novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang secara naratif umumnya berbentuk cerita. Nanti ini biasanya lebih tebal atau lebih panjang dia ceritanya dibandingkan sebuah cerpen, ya. Jadi ini semua adalah bentuk cerita dalam bentuk naratifnya. Novel dan roman serta cerpen masuk pada kategori prosa baru. Sedangkan nanti pada legenda di sini dia termasuk pada prosa rakyat, yaitu prosa lama yang nantinya menceritakan sesuatu yang dianggap atau yang terjadi di masyarakat yang dianggap nanti benar-benar terjadi, atau nanti istilahnya melegenda, ya. Jadi di sini sesuatu itu terjadi, ada juga masuk sejarahnya. Yang keempat tadi ada roman. Nah, roman ini adalah jenis prosa baru yang nanti lebih panjang dari novel, mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang, yaitu mulai dia lahir sampai dia nanti meninggal dunia, ya. Jadi bisa juga menceritakan turun-temurun atau nanti sekilas tentang kisah percintaannya. Yang kedua atau bagian B yaitu sejarah non-fiksi. Cerita sejarah non-fiksi ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama biografi. Ya, biografi adalah sebuah tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi, yaitu kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri atau ditulis oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan. Nah, dalam cerita perjalanan ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang, lalu dikisahkan ialah dalam sebuah tulisan. Yang keempat, catatan sejarah. Nah, dalam sejarah non-fiksi pada yang poin keempat yaitu catatan sejarah, teks ini mengisahkan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang
sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi nanti menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang mempunyai latar belakang hingga memiliki nilai sejarah. Ya, itulah tadi pembagian jenis teks cerita fiksi dan non-fiksi. Kita akan lihat yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini, yaitu perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Pada cerita sejarah fiksi nanti ada 4 poin yang perlu kita perhatikan yang menjadi cirinya. Yang pertama, pada sejarah fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Ya. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh diceritakan lebih mendalam karena dia sifatnya fiksi. Jadi seperti dalam novel atau roman, ya, lebih mendalam. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Nah, mengapa tidak sepenuhnya terungkap? Karena ini nanti berdasarkan tokohnya adalah tokoh fiksi. Jadi dituliskan oleh si pengarang tersebut, ya. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Ya, walaupun nanti kisah sejarah ini berdasarkan dunia nyata, tapi dia tetap ada kehidupan yang disajikan dalam kisah cerita sejarah fiksi ini berdasarkan pandangan pengarang, ya. Yang berikutnya pada sejarah non-fiksi. Pada sejarah non-fiksi nanti disusun menjadi 3, yaitu ciri yang pertama, perbedaan dari sejarah fiksi dan non-fiksi tadi tersusun oleh fakta yang objektif. Jadi kalau di sini kita tuliskan sesuatu tadi berdasarkan fakta yang objektif. Seperti apa? Ya, pada penulisan tadi sejarah tentang perkembangan internet, maka faktanya harus objektif. Tahun berapa, di mana, kapan, dan mengapa, bagaimana, ya. Jadi unsur 5W-nya nanti dipaparkan secara objektif. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh dituliskan lebih lengkap berdasarkan fakta. Siapa tadi penemu dari jaringan internetnya, sejarah pengembangan internet, nanti disajikan di sini bagaimana perkembangan tokoh-tokoh, maka dia disajikan berdasarkan fakta. Sedangkan tadi kalau sejarah fiksi, penggambaran batin tokoh ini dia berdasarkan pandangan pengarang, ya. Yang terakhir, yang ketiga, perbedaannya menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, pada sejarah non-fiksi atau cerita non-fiksi di sini menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Jadi dia tidak boleh berdasarkan subjektivitas si pengarang, melainkan haruslah berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, inilah perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Pada contoh yang tadi sudah kita lihat, yaitu pada perkembangan ini sejarah lahirnya internet, merupakan contoh teks cerita sejarah non-fiksi. Sedangkan contoh cerita sejarah fiksi nanti bisa kita lihat pada penulisan cerpen, novel, roman, atau dalam legenda, ya, seperti legenda terjadinya Danau Toba. Nah, itu merupakan sebuah cerita non-fiksi. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini mengulas tentang pengertian, ciri, jenis, dan fungsi tentang cerita sejarah. Kita sudahi dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali materi kita di minggu depan tentang unsur kebahasaan dan struktur cerita sejarah.
Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini tentang cerita sejarah yang sudah kita ulas tadi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Demikian pembelajaran kita. Selamat pagi dan sampai jumpa.